alat-alat yang ada di labnya. Saya Aisyah Nasedia dengan NPM 001. Saya Dewi Nadia Asri dengan NPM 006. Saya Salma Nabila dengan NPM 082. Saya Dina Maria dengan NPM 008. Saya Isla Destia dengan NPM 014. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada botol cuci, fungsinya membersihkan sisa zat padat atau larutan yang ada pada alat lain, seperti gelas ukur dan tabung. Cairan di dalamnya itu namanya aquades. Cara dibersihkan itu dikocok terus dibuang. Yang kedua, gas ukur. Gas ukur ini memiliki beberapa ukuran sesuai yang dibutuhkan. Fungsinya adalah mengukur volume. Yang ketiga ada gas beker. Fungsinya menyimpan dan mengukur dalam proses pembakaran. Yang keempat adalah Bu Erlenmeyer, fungsinya untuk mencampurkan dua larutan. Ini juga memiliki beberapa ukuran. Yang kelima itu adalah Bu Ukur, fungsinya untuk mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Nah, ini ada tabung reaksi, fungsinya yaitu tempat untuk dua reaksi larutan kimia dengan skala yang kecil. Nah, selanjutnya ada batang pengaduk, fungsinya untuk mengaduk atau mencampurkan bahan kimia dalam suatu reaksi. Lalu ada buret, yang panjang itu namanya tabung buret, yang bawah itu keran, dan yang terakhir buret holder yang besi yaitu untuk penyangga buret. Lanjut ada corong pisah, fungsinya untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut. Nah, ada corong dan kertas, fungsinya untuk memisahkan zat-zat padat. Ini adalah kertas lakmus. Kertas lakmus yaitu untuk mengetahui keasaman dan kebasahan dalam suatu larutan. Misalnya kertas merah berubah menjadi biru yaitu basa, dan kertas biru menjadi merah yaitu asam. Selanjutnya itu ada kertas pH meter yaitu untuk mengetahui suatu pH dalam larutan. Lalu ada cawan keras yaitu untuk proses pembakaran, penyaringan, padatan ke cairan terbuat dari porselen yang tahan panas. Kasa asbes itu yang diletakkan di atas kaki 3 untuk menjadi alas pada proses pembakaran. Selanjutnya itu ada kaki 3 untuk menopang peralatan selama proses pembakaran. Selanjutnya ada bunsin spiritus, fungsinya untuk alat pemanas atau alat pembakar. Lalu ada penjepit keras, fungsinya untuk menjepit cawan keras saat pembakaran. Dan ada bunsen burner yang berfungsi sama seperti bunsen spiritus tapi bahan bakarnya berasal dari gas. Dan ada pipet volume yang fungsinya untuk memindahkan cairan. Pipet volume mempunyai dua ukuran yaitu ada 5 ml dan 10 ml. Untuk yang ukuran 5 ml garisnya dimulai dari 0,05 mili. Lalu ada pipet gondok yang fungsinya untuk mengukur atau memindahkan cairan yang tepat dan akurat. Nah, selanjutnya ada rubber bulb. Ia memiliki 3 kode. Yang pertama kode A atau kutub expired. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam pipet. Seperti ini. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, kita juga harus memencet kutub A. Seperti ini. Lalu yang kedua ada kutub S atau kutub suction. Fungsinya untuk menyedot larutan. Nah, yang terakhir ada huruf E, yaitu kutub exhaust. Fungsinya untuk mengeluarkan larutan yang ada di dalam pipet. Nah, selanjutnya ada mikropipet. Nah, di dalam mikropipet terdapat tip. Fungsinya yaitu untuk mengambil larutan dalam ukuran mikro. Seperti ini. Nah, di sini aku ingin kasih tahu ke kalian cara pemakaiannya. Pemakaiannya pun harus didampingi ya, guys. Nah, ini aku pengen nyangkutin tipnya ini ke mikropipetnya. Itu harus pelan-pelan ya guys, sampai ngereket. Emang sih agak sulit, jangan terlalu ditekan banget ya, nanti rusak. Jika sudah ngerekat, kita tinggal atur saja, sekitar 10-100 mikro. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang ya, jika kurang atau lebih, biasanya hasilnya tidak akan akurat. Jika ke bawah, itu tandanya plus, jika ke atas itu tandanya minus. Ini adalah cara pegang mikropipet dengan benar. Angkanya tidak boleh ketutupan dengan jari kelingking. Ini adalah cawan penguap, fungsinya yaitu wadah dalam proses penguapan. Yang terakhir ada kaca alergi, fungsinya untuk menimbang sampel atau bahan atau alasnya.
satu yang ada di modul. Pertanyaannya, apa saja yang dapat digunakan apabila kita akan mereaksikan dua larutan? Yang pertama, ada batu pengadu. Yang kedua, ada gelas kimia. Yang ketiga, ada pipet. Yang keempat, ada gelas ukur. Yang kelima, ada cawan bakar. Yang keenam, ada kaca arloji. Dan yang terakhir, ada spatula. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan gelas kimia, labu Erlenmeyer, dan dua tabung reaksi? Yang pertama, ada gelas kimia. Nah, gelas kimia untuk menampung dan mereaksikan dan proses pemanasan atau sebagai wadah zat. Terus di sini ada labu ukur. Labu ukur yaitu fungsinya untuk mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi itu gunanya tempat untuk dua reaksi larutan kimia dengan skala yang kecil. Yang ketiga itu sebutkan perbedaan pipet tetes, volume pipet, dan dua mikropipet. Yang pertama itu saya akan menjelaskan volume pipet. Volume tetap memiliki satu garis tertera dengan volume tertentu. Bentuknya silinder tapi bagian tengahnya gendut, membutuhkan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada pipet tetes, yaitu untuk memindahkan larutan dengan volume yang belum diketahui. Nah, selanjutnya lagi ada mikropipet. Mikropipet untuk memindahkan cairan volume kecil kurang dari 1000 mikroliter. Nomor 5 itu soalnya untuk mengambil sejumlah 4,35 mili volume larutan, sarankan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada larutan yang terdapat di gelas beker, yang kedua ada rubber glove, atau yang ketiga ada pipet volume ukuran 5 mili. Sekian pengenalan alat yang